Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masuk bab yang baru yaitu bab sholat, dan ini merupakan eh, pembahasan kedua, karena dalam kitab Safinatun Najah itu hanya bicara soal toharoh, sholat, puasa, dan zakat. Haji tidak dibahas dalam kitab Safinatun Najah. Artinya kita sudah masuk ke bagian dua per empat, dari kitab ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa khatamkan kitab ini dengan penuh keberkahan, dan insya Allah kita akan coba bahas satu persatu pada setiap pasalnya. Oke, hari ini coba kita akan membuat penghantar dulu di bab sholat sebagai tambahan, karena kalau kita mencukupkan apa yang ada pada kitab, saya rasa sangat kurang. Maka ini ada sebuah tambahan dari saya, tambahan syarah dari saya untuk melengkapi apa yang eh, penting untuk diketahui oleh kita sebagai orang awam dalam mengarungi ibadah, untuk eh, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kehidupan kita. Oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang namanya babul sholat. Tapi pertanyaan pertama yang mau saya ajukan adalah, mengapa kita diperintahkan sholat? Kita diminta sholat. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, mengapa orang itu, atau mengapa kita aja deh, kita lagi. Mengapa kita meninggalkannya? Meninggalkannya. Oke. Dua pertanyaan ini layak untuk kita tanyakan kepada diri kita. Sebenarnya sholat kita ini sekarang ini apa ya, sudah punya alasan yang kuat belum sih? Dan yang kedua adalah, sholat kita ini sudah benar-benar merasa kita itu butuh Allah nggak sih? Nah, itu mungkin pertanyaan yang sebagian kita itu kayaknya awam banget, Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan gitu mah kayaknya nggak pantas untuk kita sebagai pelajar yang sudah berislam. Oh, saya sengaja untuk menanyakan itu kepada kita semua supaya kita coba flashback lagi ke masa-masa di mana kita itu kayak sholat itu merasa enjoy, sholat itu merasa nyaman, dan kita seolah-olah selalu butuh yang namanya sholat, dan kita itu selalu butuh ingin berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya kayaknya 5 waktu itu kurang bagi kita untuk berinteraksi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mencoba untuk mengajak flashback ke masa-masa itu gitu. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan nanti bisa ada asarnya, bisa ada bekasnya. Bekasnya di antara lain adalah kita makin taat, makin tunduk, makin benar-benar berasa bahwasanya, oh iya, aku nih butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di sekeliling kita yang ketika habis habis sholat itu ya langsung kabur gitu aja gitu loh. Tanpa dia berzikir,
tanpa dia mengingat Allah dulu, tanpa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Karena mungkin bagi mereka ada kegiatan yang lain yang jauh lebih penting daripada sholat dan berdoa dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba untuk menanyakan ini kepada para hadirin sekalian, coba dijawab masing-masing. Kenapa kita diminta untuk sholat? Dan mengapa kok kita berani untuk meninggalkan sholat? Saya rasa orang yang mengerjakan sholat dengan serius, dia tahu mengapa dia harus mengerjakan sholat. Dan orang yang berani meninggalkan sholat, dia tahu bahwasanya dia itu nggak punya alasan yang kuat mengapa dia mengerjakan sholat. Nggak perlu jauh-jauh ke Indonesia gitu ya. Orang Mesir sini gitu ya, orang Mesir sini yang memang dia itu bahasa Arab, yang memang dia itu juga lahir dalam keadaan dia berbahasa Arab, ya mereka juga pun berani gitu loh untuk meninggalkan sholat. Padahal mereka tahu bahasa Arab, padahal mereka tahu kefarduan dari sholat, padahal mereka tahu bahwasanya di Al-Quran itu tertulis wa aqimus sholah wa atuz zakah ila akhirih. Tapi mereka tidak meninggalkan sholat. Artinya apa? Artinya benar, agama ini bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk semua orang. Dan agama ini dikerjakan, agama ini dipeluk, agama ini dikuatkan oleh mereka-mereka yang serius dan mau untuk senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Nah, ini sengaja saya coba di awal supaya kita bisa kembali flashback lagi kepada ibadah ataupun kepada semangat kita yang dahulu, mengapa kok kita sesemangat itu beribadah dan kenapa kok hari ini agak kendor dalam ibadah. Kayak ya udahlah sunnah ini nggak apa-apa kali nggak dikerjain. Nah, itu kan termasuk bagian dari kita meremehkan hal yang sebenarnya itu penting bagi kita, tapi kita malah remehkan hal tersebut. Jadi coba silakan dijawab mengapa pertanyaan ini, mengapa kita diminta untuk sholat dan mengapa kita meninggalkan sholat. Nah itu. Yang kedua, yang kedua, saya juga pengen beritahu bahwasannya saya beberapa hari ini coba untuk ngikutin apa ya, hmm, ya bisa dibilang podcast lah ya, beberapa podcast tentang teman-teman yang baru hijrah gitu ya, terus tentang bagaimana sih pola-pola mereka dalam beribadah, terus juga bagaimana nasihat-nasihat kepada mereka yang seharusnya mereka ya nasihat-nasihat kepada mereka yang baru pertama kali hijrah, utamanya yang mu'alaf ila akhirih. Saya mendapati memang butuh dari kita nih kalangan kaum muslimin dan kita sebagai juga yang menjadi duta, menjadi dakwah, menjadi mendakwah Islam, itu hendaknya mendekatkan mereka kepada Islamnya itu sendiri dengan cara yang menurut saya dengan cara yang juga relatif untuk yang relatif harus kita ubah dari kebiasaan-kebiasaan yang lama dahulu. Hari ini kan mungkin orang cenderung untuk nggak mau menerima ketika mereka tuh kayak, wah kalian tuh harus sholat, harus gini, 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 gini. Tapi kita nggak coba untuk di awal dulu bertanya, kenapa kok kalian nggak sholat? Kenapa kok apa masalahnya kalian sholat? Nah, artinya pendekatan-pendekatan seperti itu saya rasa perlu untuk kita sebagai pendakwah dan untuk kita sebagai pelajar Islam untuk mengajak teman-teman yang belum sadar tentang pentingnya ibadah itu untuk berdiskusi kepada mereka, untuk persuasif kepada mereka, untuk mengajak mereka kepada Islamnya itu sendiri. Karena agama ini lahir dan agama ini itu diperintahkan Allah memerintahkan kita untuk mengajak mereka berbondong-bondong kembali kepada Islam. Nah, itu aja mungkin. Oke, baik. Yang kedua yang mau saya sampaikan bahwasannya sholat ini merupakan ibadah yang paling afdol. Ibadah badan, jadi kan ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah badan, ada ibadah hati, ada ibadah harta. Kurang lebih ulama membagi
ibadah dengan 3 aspek tersebut. Nah, ibadah badan itu contohnya adalah sholat, puasa, itu adalah ibadah-ibadah badan. Dan juga haji. Ibadah dengan hati contohnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan harta diantaranya adalah zakat, sedekah, infak, nafkah, itu merupakan ibadah-ibadah maliyah. Nah, sholat yang merupakan bagian dari ibadah badan, dia merupakan salah satu ibadah yang paling afdol dari semua ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat fardu atau sholat Jumat itu adalah sholat yang lebih afdol daripada sholat-sholat yang lain. Pertama sholat fardu dulu, kemudian sholat Jumat. Semoga saya nggak salah. Saya tunjuk lagi coba. Nah, saya ingat saya sholat Jumat itu lebih afdol daripada sholat-sholat yang lain. Nah, dan kemudian yang mau saya sampaikan di sini, sholat itu baru diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tahun 13 Hijriah atau mungkin tahun 12 lah, 12. Tepatnya setahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melangsungkan perjalanan hijrah. Nah, jadi mungkin kalau ibadah di Mekah itu 13 tahun, mungkin tahun ke-12 inilah Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkannya sholat. Dan ini terjadi di tahun 12 Hijriah dan tepatnya di peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, penting untuk kita mengetahui kapan ibadah itu difardukan karena supaya kita bisa tahu tentang pensyariatannya, hikmah apa dari pensyariatan tersebut, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal tersebut. Nah, itu bisa kita cari di yang namanya sejarah tentang pensyariatan. Dan ada buku Tasri Islami kalau nggak salah atau apa gitu namanya. Saya pernah baca, cuman saya lupa judul bukunya. Di dalam buku itu musonif kitab atau penulis kitab menulis mengenai seluruh ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin beserta tanggal dan juga tahun pensyariatannya. Itu nanti ada bukunya dan mungkin itu nanti sebagai rujukan tambahan saja dari pembacaan fikih kita. Ala kulin dari itu semua, sholat itu disyariatkan di tahun ke-12 Hijriah, tepatnya 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terus berikutnya, Ustadz, lalu selama 10 tahun atau 12 tahun itu para sahabat itu melakukan ibadah apa? Nah, ulama di dalam syarahnya, jadi Sirah Ibnu Hisham itu punya penjelasan judulnya Raudul Unuf, karyanya Imam As-Suhaili. Imam As-Suhaili ketika Ibnu Hisham dalam sirahnya mengatakan bahwasanya sholat yang pertama kali dilakukan tentang bab ibtida'u sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip dari Imam Al-Muzani mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum sebelum diperintahkan untuk mengerjakan sholat, para sahabat biasa sholat sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Matahari. Artinya bisa kita ambil kesimpulan ataupun garis besarnya, sholat yang dahulu diperintahkan kepada kaum muslimin adalah sholat-sholat maghrib dan sholat subuh. Dan tentu
Juga ada sholat qiyamul lail yang juga diperintahkan kepada kaum muslimin dan kepada rasulnya untuk ditegakkan. Ala kulihal, waktu itu sholat-sholat malam lah yang menjadi aktivitas dari para sahabat ketika para sahabat itu sholat. Nah, itu adalah sholat yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sebelum perintah sholat 5 waktu itu turun kepada kaum muslimin. Lalu berikutnya, sebenarnya sholat ini bicara soal apa sih Ustadz? Nah, ataupun esensi dari sholat itu apa sih Ustadz? Kurang lebih, sholat karena dia merupakan bagian dari rumpun ibadah, dan ibadah itu adalah bicara soal hubungan atau alaqah, hubungan antara makhluk dan khalik, maka sholat menjadi perantara untuk kita bisa menyambungkan dan bisa melangitkan doa-doa kita untuk langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita coba untuk perhatikan, mungkin dulu para sahabat itu meminta kepada Rasul untuk bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajatnya. Tapi ketika sholat disyariatkan, maka jalan pintas untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cukup dekat dengan kita dan dengan para sahabat yang bukan statusnya sebagai nabi. Maka bisa kita katakan sholat merupakan salah satu eh, hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meminta dengan permintaan yang penuh, yang banyak, dan bahkan mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan segala problematika hidup kita dan lain sebagainya. Maka saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, ketika ada masalah ataupun gak ada masalah, senang dan sedih, senang dan sulitnya kita, terus lapang dan sempitnya hidup kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat di mana kita tempat kembali kita, tempat kita memohon perlindungannya, tempat kita meminta petunjuk untuk melaksanakan dan untuk menjalani kehidupan ini supaya sukses di dunia dan akhirat kelak. Nah, ini mungkin sedikit pembahasan mengenai sholat, dan kita akan lanjut dulu di pengantar yang kedua mengenai pembahasan waktu sholat. Tapi sebelum kita lanjut ke waktu-waktu sholat, ada diskusi atau ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, pengantar kedua yang mau saya sampaikan di sini mengenai waktu-waktu sholat. Nah, ini waktu-waktu sholat nggak semua saya bahas, tapi saya hanya akan sedikit ngasih guidance ataupun ini aja lah, petunjuk umum nanti supaya kita bisa mengantisipasi dan bisa mengira-ngira kira-kira kita ini sebenarnya masih boleh nggak sih untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Nah, ini saya akan ngasih panduan untuk kita sebagai kaum muslimin bisa menakar bahwasanya kita tuh masih boleh nggak sih sholat di waktu ini. Ini pentingnya kita melaksanakan mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Dan menariknya, Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya ketika mengisahkan mengenai permulaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat, berikutnya Ibnu Hisham langsung menulis tentang ta'yinu awqatis shalah, atau penetapan yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat. Berarti ini kalau saya coba mengambil sedikit hikmah, pembahasan sholat itu tidak akan pernah lepas, atau baiknya pembahasan sholat itu dimulai dengan pembahasan waktu-waktu sholat. Mengapa? Karena
kita pertama ngikutin para ulama dalam pembahasan-pembahasan mereka selalu memulai dengan bab waktu sholat. Pembahasan kedua adalah kita bisa mengetahui bahwasanya kapan kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu punya aturan, sholat itu punya syarat dan ketentuan, maka nggak boleh sembarang kita melaksanakan ibadah sholat. Contoh misalnya, ini yang sering orang sering orang salah kaprah. Contoh misalnya, ini contoh, orang habis sholat, setelah sholat, dia langsung sujud lagi. Terus saya pernah bertanya, kenapa kok sujud? Misalnya gini, kita tanya, Pak atau Mas atau Kak, kenapa kok setelah sholat itu sujud? Setelah salam maksudnya, setelah assalamualaikum, setelah saya berdoa, terus dia sujud. Terus dia bilang begini, ya saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, bisa jadi sujud kita itu adalah sujud tanda kutip ya, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustadz? Kok bisa dibilang kok Ustadz berani bilang seperti itu? Iya, karena kita sujud itu merupakan rangkaian ibadah, gitu ya, rangkaian ibadah, oke, rangkaian ibadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensyariatkan kita berdoa dengan sujud, gitu. Dalam hal ini kita ada nggak syariat yang menyatakan doalah dengan sujud, gitu? Kan nggak ada gitu. Maka akan menjadi akan menjadi keliru ketika kita sehabis sholat itu langsung sujud, dan kita dengan tujuan kita ya sudah sholat aja gitu, ya sudah berdoa aja. Nah itu adalah aktivitas yang salah. Bisa jadi sujud kita tuh malah sujud yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka penting nih untuk kita mengetahui kapan kita boleh melakukan sujud, kapan kita tidak boleh melakukan sujud. Kapan atau bagaimana cara kita sujud, dan seperti apa syarat ketentuan dan sebelum dan sesudah kita sujud, itu juga perlu kita ketahui. Karena bisa jadi sujud kita itu bukannya mendatangkan pahala dan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi justru malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan dosanya. Karena sujud kita tidak pernah disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penting, ya. Saya melihat banyak teman-teman yang kayak gitu, bahkan orang Mesir di sini pun juga sering melakukan itu. Maka saya pengen negur tapi kok belum ada kesempatan waktu itu untuk menegur. Maka teman-teman juga kalau nanti mendapati ada orang yang seperti itu, coba tanya, hati-hati, jangan sembarang sujud, karena sujud itu merupakan salah satu rangkaian ibadah, dan kalau kita melakukan ibadah di luar ketentuan dan syarat, maka ibadah kita itu justru malah menjadikan kita dosa dan mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hati ya, hati-hati. Baik. Kita langsung lanjut ke pembahasan kita mengenai waktu sholat. Ini kita anggap sebagai tanah ya, tanah lah. Ini Gorb atau ufuk timur, ufuk barat. Ini asyarq, ufuk timur. Kita anggap begitu. Lalu kita buat sebuah tiang. Ini dalam bahasa Arabnya namanya syakhis. Ada juga yang nyebutnya syahid. Nah, baik. Oke. Ini kita sebut gini. Oke. Ini kan permulaan waktu ya, fajar. Fajar yang kita sebut sebagai namanya fajar shodiq. Ya. Ini matahari. Matahari naik ke tengah. Nah, ketika sampai tengah-tengah sini kan, ketika matahari berada di timur, itu kan bayangan berada di sebelah sini ya. Betul ya? Bayangan si syakhis dan tongkat ini berada di sebelah kiri. Betul? Nah, ini adalah waktu di mana yang kita sebut sebagai namanya waktu pagi. Dan nanti juga kita akan kenal dengan namanya waktu duha. Tapi ala kulihal kita nggak mau masuk ke situ dulu. Kita pengen ke intinya bahwasanya ketika matahari di tengah-tengah ini,
Ini disebut sebagai namanya waktu istiwa. Waktu istiwa. Waktu di mana bayangan kita itu tidak nampak di permukaan bumi atau di permukaan tanah. Waktu zuhur itu dimulai ketika sedikit matahari itu ke arah sini. Nah, sedikit matahari ke sini. Dan mungkin bayangan tuh ada di seginilah kira-kira. Nah, ini dimulai waktu zuhur. Jadi ya entah selang berapa menit lah mungkin para astro apa para ilmu ulama falak yang tahu tentang bagaimana penjelasan berapa menitnya, tapi ala kulihal kalau syariat bilang waktu zuhur itu dimulai ketika matahari geser sedikit dari waktu istiwa. Nah, nanti jalan. Nah, ketika matahari sudah sampai sini, terus bayangan kan ke sebelah kanan ya, jadi kan bayangan si syakhs ini. Nah, ketika ini anggap 1 meter, ketika bayangan ini 1 meter juga, apa namanya ukurannya 1 meter juga, maka setelah ini akan masuk waktu yang kita kenal dengan namanya waktu asar. Jadi waktu asar itu adalah ketika bayangan itu sudah melebihi, melebihi dari tiang ini atau syahis ini. Masuk, terus nanti bayangan menjadi 2. Ya tadi 1 meter menjadi 1 meter lagi. Nah, setelah bayangan ini menjadi 2 meter, itu merupakan akhir dari waktu asar yang akan masuk waktu maghrib. Maghrib masuk. Waktu maghrib masuk itu adalah waktu di mana cahaya merah atau mega merah itu sudah mulai agak meredup. Dan itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib terus jalan sampai benar-benar hilang itu mega merah. Masuk waktu isya, dan waktu isya itu panjang, terus sampailah masuk waktu subuh lagi. Nah, ini merupakan apa namanya rangkaian umum dari waktu-waktu sholat. Tapi apakah Ustadz, pembahasan waktu sholat itu hanya sebatas ini saja? Jawabannya tidak. Nanti kurang lebih dalam pembahasan waktu sholat ada sekitar 6 waktu atau 7 waktu yang insya Allah akan kita sebutin di pembagian awal ini. Tapi ala kulihal ini merupakan apa ya waktu-waktu sholat yang disyariatkan oleh Islam kepada kita untuk kita mengetahuinya. Gitu. Maka kalau teman-teman punya kesempatan ya, saya pernah berkunjung ke namanya Museum Fan Islami. Jadi di museum itu ada beberapa peninggalan-peninggalan dari zaman Utsmaniyah, dari zaman Fatimiyah, dari zaman apa namanya Abbasiyah, dan dari zaman Umayyah, semua ada di situ semua. Saya mendapati ada sebuah jam matahari yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu untuk mengetahui waktu sholat. Karena memang sepenting itu loh sholat di hadapan kaum muslimin, dan sepenting itu kita mengetahui waktu sholat. Karena itu berkaitan dengan ibadah kita, dan kalau misalkan kita sholat di luar waktunya, itu nggak sah, dan kalau belum masuk juga, itu kita juga nggak sah untuk melaksanakan sholat. Maka ketepatan kita dalam mengetahui waktu sholat, itu penting untuk kita ketahui. Nah, tapi sekarang Alhamdulillah zaman sudah canggih, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengetahui gitu ya, waktu sholatnya kapan. Tapi kalau untuk pembelajaran, tafadhol silahkan kalau Mas, apa misalnya, Mbak Wulan gitu misalnya mau ngajar murid-muridnya gitu praktik mengenai waktu sholat, tafadhol silahkan. Kurang lebih beginilah panduan dari para ulama untuk kita bisa menakar waktu sholat itu sendiri. Nah, gitu. Nanti juga Mas Aldari bisa tuh sama anak-anaknya untuk praktik sholat, begitu juga pun Pak Boni, begitu pun juga dengan Bu Tami, silahkan praktik waktu sholat supaya kita bisa mengetahui, oh gini toh yang dimaksud waktu sholat itu. Gitu. Oke, tafadhol. Sebelum kita lanjut ke pembagian lebih detailnya lagi mengenai waktu sholat, silahkan.
Ustadz Afwan, apakah benar apa namanya dari ujung, maksudnya dari belahan bumi ini tuh Mm-mm. seluruhnya itu yang berputar ini tuh akan senantiasa terus azan gitu, bisa Ah, dari satu tempat ke tempat yang lain ah, gitu. ah, Itu kan kata astronom katanya, tapi itu ah, juga ah, nggak tahu valid atau tidak gitu. ah, ah. Apakah benar gitu, Ustadz? Ah, kalau saya pernah baca buku namanya Taujihul Anzor fi Tauhidil Muslimina Fisyam wal Iftar. Itu buku yang ditulis namanya Sidi Al-Gumari. Itu beliau mencoba mendudukkan tentang pentingnya kaum muslimin punya satu waktu yang sama, baik dalam sholat maupun dalam ibadah puasa. Tapi itu spesifiknya puasa sih. Nah, di awal beliau bilang, dan kemarin juga saya coba belajar, alhamdulillah saya kemarin coba belajar ilmu falak, dan ternyata ilmu falak zaman dulu sama zaman sekarang itu agak ada perbedaan sedikit. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwasannya gini, matahari atau bumi itu pada umumnya dia punya dua waktu, Mbak. Pertama, waktu khusus, yang kedua waktu umum. Waktu khusus itu apa, Ustadz? Waktu khusus itu gini artinya. Zuhur di Indonesia, katakanlah di Jakarta, itu berbeda dengan zuhur yang ada di Mesir. Waktu asar Indonesia itu berbeda dengan waktu asar di Mesir. Nih, sekarang ini lagi waktu asar nih di Mesir. Tapi kan di Indonesia kan sudah, bahkan sudah waktu Isya. Nah, itu disebut sebagai namanya waktu khusus. Sedangkan kedua waktu umum, artinya matahari itu dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung timur ke ujung barat, itu selalu mengitar atau selalu berputar. Seperti itu. Selalu berputar. Nah, berarti apakah Ustadz benar azan itu nggak pernah berhenti? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada yang hidup di belahan bumi yang paling ujung yang nggak ada, misalnya nggak ada kehidupan di situ, ataupun ada kehidupan tapi hanya sedikit orangnya. Ya kalau misalkan di situ ada kaum muslimin, pasti akan dikumandangkan azan gitu loh. Kenapa? Karena bumi itu punya dua waktu, tadi waktu umum dan waktu khusus. Karena matahari selalu mengitar dari timur ke barat, maka memungkinkan sekali bumi ini akan selalu dikelilingi oleh azan. Dan dari Jepang misalnya katakanlah sampai ke Maghrib Maroko, itu pasti akan selalu azan, azan terus seperti itu. Jadi jawabannya, benarkah Ustadz kalau misalkan ada di belahan bumi itu kaum muslimin, memungkinkan setiap hari ada azan. Nah, itu mungkin apa yang bisa saya jawab, Mbak. Jadi mungkin mungkin sekali untuk azan setiap hari, setiap jam atau bahkan mungkin setiap menit lah. Ya, Ustadz. Soalnya kan Mm-mm. eh, astronom Barat ya pernah mengatakan tuh beliau tuh kan itu selalu mendengar azan setiap waktu tuh Uh, di belahan bumi yang lainnya. uh, Dia uh, tuh sampai kagum gitu karena titik koordinat dari bumi itu ternyata kan eh, Pusatnya di apa Mekah gitu. Ka'bah kan, Mekah, Mm-mm. Ka'bah gitu. Dan Ka'bah itu tuh itu titik titik apa ya? Maksudnya titik awal lah dari si bumi itu tuh berputar. Mm-mm. Nggak Mm-mm. berputar sih kayak Poros-poros ya gitu ya, atau gimana? ya, Mm-mm. pertengahan lah di tengah-tengah Pertengahan. dari Mhm. azan itu tuh kayak gitu. Mhm. Gitu. Oke, Terus saya. Ustadz kan Mhm. kalau misalkan kita itu berada di suatu daerah yang memang jauh dari apa tadi azan itu berarti hal ini tuh bisa dipakai ya dengan tongkat Betul, yang betul, betul, betul. Bahkan kayak gini juga, Mbak. Kalau saya pernah di tahu gini. Coba Ustadz, gimana caranya Ustadz? Kita tahu kita gimana caranya kita tahu kalau di daerah tersebut tuh ada air. Karena kan mau nggak mau kita butuh tuh yang namanya air untuk kita berwudu kan gitu kan. Berarti kan pengetahuan kita, biologi kita, terus pengetahuan kita terhadap geografi itu kan sangat membantu sekali untuk kita mengetahui dan apa ya, untuk melangsungkan ibadah kita gitu loh. Nah, terus misalnya gini Ustadz,
Ustadz kalau misalkan daerahnya mendung gimana Ustadz? Nah itu kan juga menjadi apa ya? Menjadi apa sih tantangan bagi kita ketika kita nggak ada matahari, bagaimana nih kita menentukan waktu sholat? Itu juga menjadi apa ya, menjadi hal yang mungkin harus kita teliti juga. Bagaimana ketika kita di ujung nggak ada teknologi, nggak ada jam, nggak ada HP untuk menunjukkan arah, mata angin di mana dan sebagainya, dan untuk menunjukkan waktu sholat. Nah itu mungkin nanti teman-teman lah bisa sharing ke saya kalau misalkan nanti Ustadz kita bisa mengatur waktu sholat dengan ini nih, coba sharing ke saya. Gitu ya. Oke, ada Iya, lagi Ustaz. diskusi atau ada Karena kan tambahan? kalau misalkan di negara-negara yang memang jarang ada masjid gitu ya Ustaz. Kayak di Hong Kong gitu kan itu jarang banget kan, jauh gitu. Itu otomatis ketika kita mau sholat tuh antara HP yang memang nanti kan beralih ke jam di sana gitu atau enggak memang kita benar-benar paham ini gitu ya, paham Mm-mm, ilmu ini. mm-mm. Betul, betul. Abang bisa nggak ini tuh si tongkat yang 1 meter ini bayangan diri kita? Boleh, bisa, bisa. Berarti diarahkan kemana Ustadz? Diarahkan tuh maksudnya diarahkan kemana? Di tengah-tengah aja, Kak. Badan kita itu Oh, diarahkan kemana? berarti badan kita diarahkan ke utara sama selatan. Utara, Kak, utara dan selatan. Utara atau selatan ya? Ah, ah. Oh. Oh berarti di samping kanan kiri itu Iya, timur dan barat ya? betul. Boleh Ah, juga sih kalau misalkan kita mengarahkan ke barat atau ke timur supaya kita bisa melihat secara pasti pas oh iya. tentang apa namanya ukurannya itu pastinya gitu. Boleh juga. Jadi ke segala arah juga boleh kok. Oh iya, iya. Kalau untuk mau mau ini supaya apa ya? Ambil HP misalnya, ini misalnya anggap ini apa Mbak Hmm. ini kasih HP aja, kasih HP. Kalau mau pendekatannya gitu kasih HP. Nanti kan terus Iya. diarahin ke sini, nanti kan ada bayangan diarahin ke sini, terus gitu. Untuk Oh, mendekatkan pemahaman. Kalau kalau pakai gambar gini kan cuma sekedar visual aja. Tapi kalau misalkan praktik kan berarti kan kita ambil ini kayak misalnya ini, terus kita senterin di mm. atas, terus kita center ke bawah gini, centerin Oh lagi. sebagai bahan pembelajaran ya? Ah, 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 gitu. Iya, iya. Jadi kan selain mencerdaskan si anak juga mensolihkan anak. Nah, ini tuh. Jadi tahu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Sebelum kita masuk ke detailnya waktu sholat ini. Nah, kalau saya dulu pernah dikasih tahu, kalau misalkan Ustadz dalam keadaan mendung itu, kita melihat lumut katanya. Lumut itu dia menjadi arah mata angin. Lumut ketika keadaan mendung, lumut menjadi arah mata angin. Jadi entah saya juga belum mendetilkan, hanya saja saya cuma dikasih spill apa ya, cuma dikasih informasi-informasi gitu aja. Jadi salah satu cara kita untuk menentukan arah waktu sholat ketika dalam keadaan mendung adalah dengan melihat lumut. Gitu. Nah, itu aja mungkin. Oke, baik. Ala kulihal kita apa untuk detailnya nanti coba silahkanlah dieksplor. Saya kayaknya bukan bagian dari orang yang mumpuni dalam apa namanya bidang tersebut. Saya serahkan kepada mereka-mereka aja. Nanti hasil dari penelitiannya bolehlah bagi-bagi ke sini. Gitu. Tapi Ustadz itu Ah, kalau yang lumut mm, eh itu kan suka ada di kartun gitu ya dulu waktu kecil. Itu ah, tuh emang menentukan gitu. Kayak misalkan misalnya ada batu nih dilumuti yang sebelahnya dan yang sebelahnya enggak. Nah, kalau dilumuti itu berarti dia barat. Sedangkan kalau nggak dilumuti itu dia timur kayak gitu, Ustaz. Thayyib, barakallah fiik. Ya, oke, syukran. Nanti cobalah dieksplor lah ya, dieksplor nanti coba. Nanti juga saya juga pengen tahu banget tuh juga tuh nanti kalau misalkan kan kita kan tadi kan patokannya bayangan tuh, bagaimana cara menentukan bayangannya nanti gitu kan. Nah, itu juga nanti mungkin menarik tuh untuk menjadi bahan pembelajaran. Oke, baik, kita langsung masuk ke pendetilannya ya, pendetilannya. Ustaz, ini kok jadi kayak belajar biologi Ustaz? Atau belajar fisika dan ilmu-ilmu sains lainnya? Ya memang beginilah. Sebenarnya ilmu itu saling melengkapi, hanya saja kitanya saja yang apa ya merasa ilmu agama, ilmu sains ya ilmu sains. Padahal
sains itu ada untuk kita bisa berkhidmat kepada agama ini. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pendetilannya. Ini kita anggap sebagai garis ya, garis, anggaplah garis. Oke, ini 1 ke nomor 2. Nomor 1 itu awal, nomor 2 itu akhir. Ya kan, pasti kan namanya waktu sholat ya ada awalnya, ada akhirnya kan, betul kan ya? Taib. Nah, waktu sholat, ya, nanti tapi untuk detailnya pembagian waktu sholat itu di kitab-kitab yang lebih panjang lagi ya. Di sini saya nggak bahas detail, lagi-lagi saya tekankan dulu, saya nggak bahas detail mengenai waktu sholat, karena waktu sholat lebih detailnya ada di kitab yang lebih tinggi lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan baca kitab itu, kita akan coba kaji kitab itu bersama-sama. Insya Allah kalau ada kesempatan. Oke. Nah, waktu sholat, ini waktu pertama. Awal mula, ini saya close dulu lah ya. Ini waktu sholat. Oke. Ketika azan tiba, nanti insya Allah akan dibahas juga masalah sedikit tentang azan. Azan itu bukan waktu petanda apa? Bukan petanda waktu sholat, tapi dia merupakan seruan atau iklan lah ya. Iklan bahwasannya sholat itu telah tiba. Jadi dia bukan tanda waktu sholat, tapi dia merupakan pengiklan, pemberitahu bahwasanya waktu sholat itu telah tiba. Ketika Allahu Akbar, nah itu berarti sudah masuk waktu sholat. Oke. Waktu sholat itu kurang lebih misalkan gini ya, ini waktu pertama waktu sholat, yang akan kita sebut sebagai namanya waktu fadilah. Waktu fadilah namanya. Waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa Ustadz? Waktu yang dimana di situ ada keutamaan ketika melaksanakan sholat di awal waktu tersebut. Para ulama membuat sebuah kadarnya waktu fadilah itu kayak gimana Ustadz? Atau berapa menit Ustadz? Jadi kadar waktu fadilah itu adalah ketika azan Allahu Akbar, lalu kita bergegas untuk melaksanakan atau untuk ke kamar mandi, gitu ya, baik itu BAB, BAK, mandi, terus lalu kita berwudu, lalu kita berdandan, bersolek, pakai peci atau pakai imamah, pakai sorban, pakai apa namanya gamis, pakai sendal ila akhirihi, itu juga. Terus juga kalau misalkan kita lapar gitu ya, lapar kita makan dulu sejenak gitu. Nanti akan coba apa nanti insya Allah kalau misalkan nanti ada kesempatan kita coba akan menakar makan. Jadi disebut para ulama itu disebut sebagai namanya aklu asyar'i. Jadi makan yang diperkenankan ketika masuk atau sholat. Nah itu nanti makanannya seperti apa, nanti insya Allah akan dibahas lah di kitab-kitab berikutnya. Tapi ala kulin yang mau saya sampaikan, makan itu juga termasuk ke dalam waktu fadilah. Terus kita berangkat ke masjid, lalu kita menunggu jamaah, sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita melaksanakan sholat. Setelah selesai imam assalamualaikum warahmatullah, maka saat itu berhentilah waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu berhenti ketika kita selesai Allah. Jadi setelah azan Allahu Akbar, beberesan makan minum, lalu kita berdandan bersolek, terus pergi ke masjid nunggu jamaah, lalu sholat sholat fardu bareng imam jamaah, mungkin kalau kita misalkan sekitar 30 menit. Oke? Tapi ingat, ini bukan waktu paten. Ini hanya perkiraan. Anggaplah misalnya orang, ini lagi-lagi ya, ini adalah waktu bagi orang yang normal, bagi orang normal. Karena kan mungkin kan ada orang yang nggak normal, dalam artian dia di kamar mandi lama banget Ustadz. Kalau perempuan dandan lama banget Ustadz. Nah itu kan orang yang nggak normal, dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak kayak keumuman orang. Nah jadi
30 menit itu kurang lebih adalah waktu di mana kita dari kamar mandi, terus kita bersuci, kita makan, lalu kita bersolek, berdandan, berpakaian, lalu kita berpergian ke masjid, lalu nunggu jamaah, terus sholat berjamaah, mungkin sekitar 30 menit. Oke, sampai di sini coba. Ada diskusi waktu fadilah ini? Berarti salamnya imam itu sesuai dengan masjid yang dekat rumah ya? Iya, betul. Betul. Soalnya kan beda-beda Ya, dari masjid betul, ke masjid. betul, betul, Salamnya imam. betul. Salamnya imam. Nah, gitu. Oh, berarti Ustadz kalau kayak gitu, berarti saya apa namanya? Enggak gini juga, Mbak. Enggak kayak gitu, Mbak. Berarti gini. Berarti gini. Karena kan kadang gini, Mbak. Apa namanya? Antar masjid itu kan beda ya. Kalau di tempat saya, dekat rumah saya ini kadang hampir setengah jam. Semua sholat hampir setengah jam. Padahal kan maghrib itu kan juga, kecuali maghrib. Hampir setengah jam tuh. Untuk komatnya itu nunggu jamaknya lama banget karena saking sepinya masjid, jadi akhirnya kan lama. Lagi-lagi ini kembali kepada mu'tadil loh, Mbak. Keumuman orang, bukan, dan juga keumuman masjid. Bukan berarti ini apa namanya? Ya kalau masjidnya ini lama ya udah pakai ini aja beda fadilah. Enggak. Ini yang dimaksud oleh ulama dan ahli fuqaha, yang dimaksud dengan waktu fadilah di sini adalah keumuman masjid dan keumuman orang. Gitu. Jadi kalau ada masjid yang dia itu lama, ya berarti kan dia nggak umum banget gitu. Itu Mbak ya. Jadi jangan nanti Berarti masuk ke uruf ya. masuk ke araf. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Dari Pak Boni, Mas Aldari, Mbak Tami, Tafadol kalau misalkan ada. Oke, nggak ada ya, lanjut. Yang kedua, ini disebut sebagai namanya waktu ikhtiar. Jadi waktu di mana kita dipersilahkan untuk memilih. Waktu ikhtiar ini. Waktu ikhtiar itu berapa Ustadz? Waktu ikhtiar itu adalah waktu dari waktu fadilah ini ya sampai kurang lebih mungkin kalau bahasanya para ulama itu hatta akhafil mumkinat. Apa itu maknanya Ustadz? Artinya waktu ikhtiar itu ada sampai kita memungkinkan kita untuk sholat dengan rukun-rukunnya saja. Anggaplah kita sholat dengan rukun-rukunnya saja itu 4 menit. Nah, maka dari waktu pertama ini sampai 4 menit ini merupakan waktu ikhtiar namanya. Baik ya. Jadi waktu ikhtiar ini katanya kalau kita sholat di waktu ini, kita artinya boleh melaksanakan sholat tersebut. Baik. Yang kedua namanya waktu jawaz. Jadi nanti waktu jawaz itu ada dua, ada waktu jawaz bikaroha, waktu boleh tapi tanpa adanya makruh, ada yang waktu boleh kita melaksanakan sholat tapi dengan kemakruhan. Oke. Tapi kita yang di sini waktu jawaz saja ya. Waktu jawaz itu sama seperti waktu ikhtiar. Artinya dari sini sampai sini. Nah, karena waktu jawaz itu ada yang dia itu bikaroha dan bila karoha, tapi ada yang hanya bila karoha saja. Itu nanti akan ada di kitab-kitab yang lebih panjang lagi menjelaskannya. Oke ya. Ini namanya waktu jawaz. Waktu kita boleh mengerjakan sholat. Yang ketiga, yang keempat, namanya waktu hurmah. Waktu hurmah ini adalah waktu di mana kita haram. Ingat, bukan haram melaksanakan sholat ya, bukan. Kita haram mengakhirkan sholat. Kita haram mengakhirkan sholat. Sholatnya di mana Ustadz? Kalau kita anggap sholat Jawa itu udah kayak gini ya, ini kita anggap ya, kita garis. Jadi waktu haram itu adalah waktu di mana kita itu tersisa cuma 3 menit.
Jadi kita ngerjain di 3 menit terakhir nih. Atau di 2 menit terakhir. Itu waktu haram. Artinya, sholat kita sah, tapi dengan dosa. Sah kita sholatnya, adaan kita sah, adaan lillahi ta'ala sah, tapi sholatnya dosa. Oke. Terus yang ketiga. Oke, sampai di sini coba. Ada diskusi? Jelas? Mafhum? Ustadz, yang nggak bisa dibedain itu sampai detik ini ya, kalau saya itu ikhtiar sama jawaz, Ustadz. Sama, jawaz itu bagian dari ikhtiar, dan ikhtiar dan jawaz itu apa gini? Waktu waktu fadilah itu masuk ke dalam waktu ikhtiar dan masuk dalam waktu jawaz. Jadi ya kurang lebih kalau misalkan kita buat keumuman tuh ya, lubang besarnya itu adalah waktu ikhtiar itu, dan waktu fadilah itu masuk ke dalam waktu situ, dan waktu jawaz masuk ke dalam waktu ikhtiar. Tapi kalau digambar gini masih belum nyambung juga, atau sudah ada kegambaran? Kalau sama ngapain ada perbedaan disebutin gitu, Ustadz? Oh, kalau sama ngapain ada? Oke, karena nanti para ulama, atau gini, karena nanti di dalam pembahasan waktu sholat ada pendetilan lagi, terutama di waktu jawaz ini, gitu. Ada pendetilannya dia. Oke. Atau mungkin pertanyaannya gini, kalau Ustadz kalau waktu iftar sama waktu jawaz sama, ya ngapain ada pembagiannya Ustadz gitu ya. Nah itu nanti coba saya cari tahu lagi deh. Oke. Tapi ya, ala kulihal yang saya tahu baru seperti ini saja. Ya, tapi coba kita cek dulu kitabnya. Tafadhal kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Berarti waktu Nah, hurmah ini tetap harus wajib dilakukan walaupun dalam keadaan dosa ya? enggak, bukan walaupun mendapatkan dosa, walaupun mendapatkan dosa, bukan Iya, walaupun walaupun mendapatkan, mendapatkan dosa si iya, orangnya yang melakukan kan. iya, Tapi kewajiban dia itu ya melaksanakannya gitu kan, Ustadz. betul. Oke. Nah, di sini disebutin gini, Mbak. Waktu fadilah wal waktul ikhtiyar wal jawaz tadkhulu ma'an. Wa yakhruju waktu fadilah awalan. Ya, nggak ada, Mbak. Nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang tadi Mbak tanyakan tentang mengapa kok disebutin waktu jawaz itu, nggak tahu. Saya belum tahu juga. Hanya disebutin itu saja baru. Tafadhol kalau ada yang lain. Jadi nanti kalau mau terlambat-terlambat nih, perhatikan waktu-waktu ini. Oke, yang berikutnya. Ada yang disebut sebagai namanya waktu doruroh. Nah, waktu doruroh itu apa Ustadz? Nah, waktu doruroh itu adalah bagi mereka sohibul hajat. Sohibul hajat siapa Ustadz? Orang haid, orang nifas, orang gila yang sembuh, orang sakit yang baru sembuh. Semuanya yang baru sembuh, yang dia itu punya hajat, maka dia masuk dalam waktu darurat. Artinya, ketika di awal waktu sholat, dia punya ada hajat. Hajat di sini katakanlah haid. Terus berlangsung itu waktu itu. Nah, di waktu 4 menit sebelum ini, dia suci. Nah, suci dia. Suci. Di waktu 4 menit ini dia suci. Lalu pertanyaannya Ustadz, ketika perempuan ini di waktu 4 menit ini melaksanakan sholat apa yang dilaksanakan? Tetapkah sholat adaan atau sholat kodoan? Jawabannya adalah perempuan tersebut harus tetap melaksanakan sholat, tapi dengan syarat dia mengkodok waktu sholatnya. Oke, dia mengkodok waktu sholatnya. Dan ketika dia itu misalnya ini berada di waktu asar, waktu doruh ini berada di waktu asar, maka dia wajib juga melaksanakan sholat zuhur.
Karena dia menjamak waktu sholat. Karena waktu asar dan waktu zuhur itu adalah saling berkaitan. Artinya, ketika ada orang yang baru selesai haid, selesai nifas, dan dia itu di 4 menit terakhir ini suci, maka dia mesti melaksanakan sholat qadaan beserta sholat sebelumnya, yaitu sholat maghrib. Ustadz, kalau misalkan waktu maghrib Ustadz, dia suci. Nah, apakah dia lantas untuk menjamak waktu asarnya? Jawabannya enggak. Karena waktu maghrib dan waktu isar nggak bisa dijamak. Kalau misalkan dia Ustadz, sucinya sebelum subuh, 4 menit sebelum subuh, maka dia wajib mengkodok waktu maghrib dan waktu isya. Dan ketika dia selesai sucinya di waktu akhir waktu subuh, maka ya sudah, dia hanya sholat subuh saja tapi tidak mengkodok waktu isya. Itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai kepala keluarga dan oleh ibu-ibu pada khususnya kalau mereka punya hajat seperti nifas, haid, dan lain-lainnya. Seperti dia baru sembuh dari gila juga pun sama. Seperti dia sembuh dari sakit juga pun sama. Ini disebut sebagai namanya waktu darurah. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Berarti waktu daruroh ini 4 menit. Kurang ini tadi lagi, ini hanya perkiraan. Orang melaksanakan sholat dengan rukun-rukunnya aja. Jadi dia melaksanakan sholat itu sampai salam Ustaz. enggak sampai salam. Jadi gini. Sampai mana? Gini. Oke, ini saya tadi keliru nih. Kelirunya di sini. Ini kan 4 menit ya. Dia melaksanakan sholatnya itu di 2 menit ini nih. Nah, kira-kira dia mungkin nggak untuk melaksanakan lengkap sholat dalam lengkap sholat? Jawabannya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Berarti kan dia sebagian di sholat adaan, sebagian di sholat qadaan kan? Kalau gitu kan. Nah, maka dalam kasus ini dia hanya mengerjakan sholat yang rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya. Sholat apa wudunya? Bebersihannya juga ya, termasuk sholatnya juga. Ya. Oke, gitu ya. Jadi semuanya nanti ini sholatnya dia karena dia sudah mengetahui waktu sholat kan, berarti kan ketika sudah suci kan dia mengetahui sholat, tinggal bersucinya ya. Nah, baru di waktu inilah dia sholat secepat mungkin, bebersihan secepat mungkin. Artinya kalau wudhu hanya yang rukun-rukunnya saja, kalau mandi juga hanya yang rukun-rukunnya saja, dan kalau sholat hanya yang rukun-rukunnya saja, itu lalu dia sholat dengan qadaan dan dia menjamak waktu sholat sebelumnya. Ini juga berlaku bagi mereka yang sakit atau punya kelupaan misalnya, terus lupa ketiduran baru 2 menit. Nah, ini juga ketika orang baru sadar tidur, dia langsung harus berwudu dengan mengerjakan rukun-rukunnya saja. Karena dia sudah terhitung masuk waktu darurat dia. Nah, dalam keadaan ini, kalau tadi kan waktu hurmah, dosa. Kalau waktu darurat ini, meskipun dia qadaan, dia nggak berdosa, kata para ulama. Karena ada hajat yang mendatanginya. Oke. Ada diskusi lagi sampai di sini? Berarti Ustadz, walaupun dalam keadaan di waktu hurmah, tapi ada daruroh, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya bukan waktu hurmah berarti Mbak, waktu darurat. Tapi di waktu hurmah gitu Ustadz. Iya, maksud saya penyebutannya itu waktu darurat. Oh, daruroh. Penyebutannya bukan waktu hurmah, tapi waktu darurat. Karena misalnya nih ketiduran, habis itu bangun, itu kan misalnya 3 menit lagi, itu kan berarti waktu hurmah ya sebenarnya. Tapi kan pada kondisi kita itu kita wudu langsung sholat daruroh. Iya, waktu darurat. Jadi itu disebut sebagai waktu darurat. Itu waktu sholat.
Tapi nama untuk waktu sholat tersebut namanya waktu darurah gitu loh. Jadi mungkin penyebutannya lebih tepatnya itu waktu sholat, tapi waktu itu di waktu itu disebut sebagai namanya waktu darurah. Ini di awalnya kan kita udah sepakat bahasanya awal akhir ini merupakan waktu sholat. Oke, ada lagi yang lain? Ada ya. Oke, lanjut. Yang kedua atau yang berikutnya yang keenam. Ini disebut sebagai namanya waktu idrok. Waktu idrok itu kapan Ustadz? Waktu idrok adalah kebalikan dari waktu darurat. Artinya, ketika azan Allahu Akbar, di 4 menit ini tiba-tiba keluar darah, haid, nifas, ataupun gila misalnya. Maka dalam hal ini perempuan dalam keadaan ini dilihat dulu. Ketika dia keluar di awal waktu sholat, ini misalnya anggaplah ya, ini anggap si perempuan itu masuk apa namanya waktu sholat, oke, terus nggak sengaja dia di tengah-tengah di awal-awal ini keluar darahnya, gitu. Nah dilihat, kalau misalnya dia keluar itu di waktu akhafil mungkin, artinya dia bisa melaksanakan sholat yang tadi kita sepakati 4 menit, maka dia wajib mengkodok sholatnya ini di waktu dia suci. Tetapi kalau misalkan lebih dari itu, dia berarti nggak punya kewajiban. Kayaknya saya sebut. Oke, kalau misalkan dia kurang bukan lebih, kurang dari 4 menit, artinya 2 menit, 1 menit setelah masuk waktu sholat gitu ya, dia keluar, maka dia nggak ada kewajiban kodok. Tapi kalau keluarnya lebih dari 4 menit, ataupun pas 4 menit, atau lebih dari 4 menit, maka dia punya kewajiban untuk kodok. Nah, ya, kalau kurang dari 4 menit berarti nggak kodok, berarti kalau lebih dari 4 menit ataupun 4 menitnya, berarti dia melaksanakan kodok. Oke, ya sampai di sini ada diskusi. Berarti 4 menit azan gitu, Ustaz. Masuk waktu sholat, bukan azan. Azan nggak jadi patokan, Mbak. Kan tadi kan kita udah Tapi, sepakat. ya, tapi kan, tapi yang jadi waktu sholat itu tentu kan dengan adanya azan, Ustaz. Enggak, ingat lagi-lagi, azan bukan apa tanda waktu sholat, tapi dia hanya pe, pengingat, penyeru aja, Mengingat. Mbak. Jadi dia bukan patokan. Patokannya itu ya 15.02 itu udah patokan itu berarti. Itu yang menjadi pentingnya di situ. Jadi azan itu nggak termasuk awal, bukan, tapi dia itu masuk ke dalam bagian ini. Dia masuk dalam bagian ini. Gitu ya Mbak ya. Di azan masuk. Nah, penting nih untuk para wanita dan untuk kita semua lah yang punya hajat, apapun hajatnya. Maka penting untuk kita sholat di awal waktu. Oke, pertanyaan mungkin gini. Ustadz, misalkan orang itu bebersihan sebelum awal waktu sholat, ataupun dia keluar darahnya sebelum masuk waktu sholat. Ya, berarti kalau misalkan dia keluar darah sebelum masuk sholat, ya berarti dia dianggap tidak mengetahui waktu ini. Tidak dianggap mengetahui waktu ini, karena dia memang sudah batal, sudah gugur gitu loh, sudah nggak boleh diperkenankan untuk nggak sholat. Nah, hitungan 30 menit ini juga itu bukan sebelum dia masuk waktu ya. Jadi setelah dia masuk waktu sholat. Nah, jadi hitungan 30 menit ini setelah dia masuk waktu sholat. Itu hanya penegasan saja. Oke, yang lainnya, tafadhol kalau ada diskusi lagi. Ada ya. Yang terakhir namanya waktu uzur.
Waktu uzrin. Waktu uzur itu apa Ustadz? Waktu di mana kita, afwan. Waktu di mana kita melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Itu namanya waktu uzur. Atau kita mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya waktu uzur. Baik, jadi waktu uzur itu adalah waktu untuk jamak takdim dan jamak takhir. Waktu uzur, contohnya, kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, jamak takhir. Kita mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, jamak takdim. Atau mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, jamak takhir. Atau mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Jadi waktu uzur itu adalah waktu kita menjamak sholat. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Oke. Dan inilah pendetilan mengenai waktu-waktu sholat. Ada 7. Tafadhol. Kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Sudah jelas ya? Jadi setelah ini harus lebih hati-hati dalam melihat waktu sholat. Satu. Yang kedua, sholatlah di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Apalah lagi nih khusus untuk kaum wanita yang punya hajat mungkin lebih dari kita sebagai laki-laki mesti mendahulukan waktu sholat. Ya, karena Rasulullah SAW itu pernah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, ayu a'mali afdol, amal apa yang paling afdol? Rasul menjawab, as-sholatu fi waqtiha, sholat di awal waktu. Artinya itu seruan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, bahwasanya sholat di awal waktu itu punya dengan kelebihan dan punya fadilahnya tersendiri. Lebih-lebih lagi kita yang menegakkan azan dan iqamatnya. Oke, tafadhal, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai azan dan iqamat. Ada diskusi? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, lanjut. Pembahasan terakhir kita mengenai tentang hukum azan dan iqamat ya. Terakhir, azan dan iqamat. Pertama, bahwasanya azan dan iqamah itu jawabannya sunnah. Azan dan iqamat itu sunnah. Azan itu merupakan zikrun makhsusun syuri'a fil asli lil i'lam bis salati al mafrudah. Bahwasanya azan adalah merupakan penyebutan yang khusus yang disyariatkan secara asalnya untuk i'lam, untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat 5 waktu. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa perihal. Pertama, ada syarat ya. Syarat pertama bahwasanya muazin itu harus orang Islam. Kedua harus orang yang tamyiz. Orang tamyiz. Tamyiz di sini orang tamyiz. Yang ketiga harus laki-laki. Jadi syarat dari muadzin adalah Islam, tamyiz, dan juga laki-laki. Ustadz, perempuan boleh nggak kalau gitu Ustadz? Perempuan hanya boleh iqomah saja. Ustadz, kalau misalkan kita jamak, kita azankah setiap sholatnya? Nah gitu ya. Atau kita mau mengkodok waktu sholat, kita yang lama-lama, apakah kita harus azan dulu? Jawabannya adalah kita azan untuk waktu pertama saja.
gitu. Lalu Ustadz, kalau misalkan kita kodok sholat, kodok yang didahulukan itu sholat yang terlewat dulu atau si sahibul waktunya itu? Jawabannya adalah sahibul waktu dulu, baru waktu kodok kita. Oke. Terus di antara apa namanya syarat sahnya azan itu adalah pertama masuk waktu sholat, yang kedua tertib urutannya, yang ketiga itu nggak boleh eh, apa ya nggak boleh harus mualat, nggak boleh berhenti terlalu panjang. Yang ketiga itu dia harus dari satu orang, nggak boleh dari dua orang, harus satu orang. Yang ke yang kelima dia harus dengan bahasa Arab. Yang keenam dia harus diperdengarkan, gitu, diperdengarkan kepada yang lain. Nah itu adalah syarat sahnya adzan dan iqamah. Terus, oke, sudah. Ya, itu aja mungkin beberapa penjelasan mengenai azan dan iqamah. Nah, oke, itu, tafadhol. Kalau misalkan ada diskusi dan ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau perempuan Ustadz iqomah bisa nggak? Perempuan sunnah iqamah. Sunnah. Tapi untuk ini ya, Bisa. untuk apa namanya? Untuk gini gini. Gini. Boleh perempuan tuh azan. Oke? Tapi dengan syarat perempuan tuh azan hanya untuk dirinya dan untuk wanita. Tapi secara umum apa namanya? Ya, itu aja. Dia boleh azan untuk dirinya dan untuk wanita dan dia disunahkan untuk iqamah. Apa bilang tadi, Mbak? Oh berarti kalau misalkan kayak sholat rawih kan suka perempuan semua ya, ada Hmm, majelis gitu. Berarti nggak apa-apa ya nggak kalau apa-apa. di perempuan Mm-mm, semua. nggak apa-apa. Terus Ustadz kan kalau di Indonesia tuh nggak tahu ya, kalau di daerah saya tuh masih apa ya, masih asing gitu. Kalau misalkan ada azan sebelum waktunya, gimana ya? Azan apa? Pertama, pertama ya Subuh, bahasanya. di waktu subuh itu, Hmm, nggak tahu saya lupa. Pokoknya itu aja Ustadz. Si azan itu sebelum waktunya. Suka ada azan 2 kali gitu. mm-mm. Nah, itu apa Ustadz? Oke, jadi gini. Eh, kalau nggak salah nih, coba saya sembari tadi, saya pernah dapat di boleh kita azan di luar waktunya itu di dua waktu. Pertama di waktu Jumat, azan pertama waktu Jumat itu boleh kita azan di luar waktunya. Yang kedua sebelum masuk subuh, di waktu fajar kadzib itu kita azan. Nah, di situ boleh kita azan 2 kali di luar waktunya. Di dua waktu itu saja kita boleh azan sebelum waktunya. Kalau ada azan lain lagi, saya nggak tahu. Karena hanya di dua itu saja diperbolehkan kita azan sebelum waktunya. Berarti itu di waktu tahajud ya Ah, Ustadz. ah, Kalau di sebelum subuh ya. betul. Soalnya sering dengar waktu itikaf gitu kan beda-beda masjid. Tapi kok yang masjid ini tuh 2 kali gitu. Ah, ah. Itu Oh, boleh kok, berarti itu di boleh. waktu tahajud ya. Mm. Sebagai pengingat tahajudnya atau sebagai pengingat untuk mulai masuk waktu subuhnya Ustadz? Kalau dilihat, kan tadi kan kita sepakati bahwasanya azan itu adalah untuk panggilan sholat. Sholat apapun. Awalnya untuk sholat ini, untuk sholat 5 waktu. Wajib. Ah, ah. Untuk sholat 5 waktu. Itu hukum apa? Asalnya azan itu untuk untuk pengingat 5 waktu. Itu asalnya.
Oke. Nah, berarti kalau sholat jenazah ada azannya enggak? Enggak ada. Tarawih ada azannya enggak? Enggak ada. Sholat itu ada azannya enggak? Enggak ada. Jadi sholat-sholat apa namanya? Sholat-sholat yang tadi ya cuman kita bilang as-sholatu jami'ah gitu misalnya. As-sholatu jami'ah hanya bilang seperti itu saja. Di waktu-waktu yang sholatnya nggak ada azannya, nggak disyariatkan azan. Gitu. As-sholatu jami'ah kan sering gitu kan? As-sholatu jami'ah ila akhirih. Berarti hukum asalnya untuk sholat wajib ya Untuk Ustaz? sholat, untuk sholat wajib hukum Untuk asalnya. sholat. Ah. Kan kalau azan kan ada yang buat bayi baru lahir, terus Ya, itu di betul, dalam liang lahat kan betul, ada juga. betul, betul, betul. Tapi hukum asalnya azan itu untuk sholat, hukum asalnya untuk sholat imam. Hmm. Dan itu nanti ada ini ya, ada perdebatan di kalangan para ulama mengenai kalau ulama sepakat azan di apa azan sewaktu anak itu lahir. Tapi seingat saya ada perdebatan ulama tentang azan bagi sohibul mayit. Nah itu ada perdebatan. Seingat saya ada perdebatan di situ. Cuman ya sudah kita apa namanya sementara ini kalau misalkan ada yang mempraktikkan itu ya nggak perlu disalahkan dulu lah sebelum kita tahu pasti mengenai titik perdebatannya itu boleh atau enggak. Biar ini aja, biar nggak apa namanya, biar nggak terjadi apa ya chaos lah. Nah, tafadhal. Ada diskusi. Yang paling menarik lagi itu gini nih, nanti ini ada diskusi gini nih. Ustadz, kan hayya alal falah itu 2 harokat Ustadz. Tapi kenapa para muazin itu ngomongnya hayya alal falah? Lebih dari 2 harokat Ustadz. Itu bolehkah? Atau misalnya lagi, Allahu Akbar misalnya. Kan itu kan juga 2 harokat tuh. Boleh nggak Ustadz kalau itu selain 2 harokat? Nah itu nanti perdebatan tuh. Maksudnya ada diskusi menarik lah, bukan perdebatan lah. Ada diskusi menarik antara ulama tajwid sama para kuro, para pendendang atau para orang yang melambangkan azan. Di situ ada perdebatan para ulama. Dan itu ya bukan ranahnya kita ya sebagai orang awam ya. Ala kulin dari itu semua ya sudah apa yang berlaku di masyarakat hari ini itu cukuplah menjadi pegangan bagi kita dan itu cukuplah menjadi hujah bagi kita bahwasanya itu diperkenankan oleh syarak gitu. Pendetilan-pendetilannya mungkin nanti kita anggap sebagai apa ya? Sebagai hazanah ilmu Islam ketika memandang suatu perkara. Nah, gitu aja mungkin. Nanti pasti itu ada tuh, ada syubhat-syubhat kayak gitu. Wah, ini nggak boleh nih azan pakai irama. Karena kan itu kan 2 harokat. Nggak boleh kayak gitu. Itu matnya kan mat tobi'i. Bukan bukan mat far'i. Jadi harus 2 harokat. Dan lain sebagainya. Makanya kalau di Mesir itu azan itu cuma simpel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ila akhirih. Kayak gitu. Nadanya datar sekali. Nah, karena nggak tahu ya saya. Saya pernah tanya sama guru-guru saya pun juga belum bisa apa saya belum menemukan jawaban yang menurut saya kayak masuk gitu loh di kepala saya gitu. Kenapa kok orang Mesir khususnya Mesir ya khususnya orang Mesir umumnya orang Mesir itu azan nggak pakai nggak pakai makomat lah bahasanya nggak pakai irama lantunan. Nah, tapi kalau di masjid-masjid besar lainnya Masjid Azhar masjid-masjid yang besar lah yang masjid tua biasanya dia ada makomat. Ala kuli hal itu perdebatan para ulama sajalah. Hanya menyebutkan ini supaya kita jadi kalau ada perdebatan itu makin legowo lah. Harapannya itu.
Oke, tafadhol. Kita akan lanjut besok tentang a'dzarus sholat atau tentang uzur-uzurnya sholat. Uzur diperkenankan kita takhir sholat. Oke, ada lagi diskusi, pertanyaan sebelum ditutup? Tat, Hmm, apa Tat? Eh, sedikit agak berbeda Tat, dengan yang saya dapat tentang azan itu. kenapa Azan tuh? itu kan katanya panggilan sholat. Ah, ah, Nah, dan saat itu katanya boleh melakukan sholat. Jadi nggak harus menunggu, maaf kalau memang ada kepentingan itu nggak harus menunggu iqomat di masjid katanya. oke. Pernah saya dapat begitu. Ah, Jadi agak beda pendapat begini, Tat. Artinya dengan panggilan sholat itu kita sudah bisa melaksanakan sholat. Karena kalau menunggu iqomat masing-masing masjid kan beda-beda, Tat. Itu. Tolong Pertanyaannya, penjelasannya. oke, gini. Iya, itu pertanyaannya yang saya dapat, kata saya begini. Yang pernah saya dapat, azan itu ya sudah termasuk waktu sholat. Iya, betul itu. Tidak, Kalau itu betul. Gini, gimana, gini. Tat? Gini. Ya. Tadi mungkin ada yang kurang nih. Ingat ya tadi ya. Saya ulang lagi nih. Ini awal waktu sholat. Ini awal. Oke, Pak. Akhir. Azan itu setelah masuk, Pak. Ini azan nih. Orang azan di sini nih. Pertanyaannya, boleh nggak kita melaksanakan waktu sholat pas azan? Ya, seperti itu, Tat. Boleh? Jawabannya boleh. Bolehkah Ustadz kita menunggu jamaah dulu supaya masuk sholat? Juga boleh. Di sini sebelum azan selesai ataupun setelah azan selesai, kita masih tetap kok masuk waktu fadilahnya sholat. Masih boleh. Dan nggak harus Ya, nunggu jamaah juga, boleh juga. Tapi ingat, kita kehilangan sunnah menjawab azan beserta berdoa di waktu mustajabah. oh, ya Itu. benar sih. Kita kehilangan di situ. Yang lainnya silakan kalau ada lagi. Ya, dimanfaatkan ya setiap azan ya untuk berdoa di sela-sela waktu tersebut. Ada lagi yang lain? Lagi, Tat, satu, Tat, tentang menunda Betul. sholat. Tentang? Kalau kita menunda sholat itu karena ada sesuatu kayak, ya saya sendiri pernah melaksanakan lagi bujang, Tat, ya. Kita punya Heeh. amalan, kita belajar gitu ya. Kemudian dengan guru itu boleh katanya menunda sholat isya, nanti dibarengi dengan sholat hajat, kemudian sholat witir, Oke. kemudian dengan zikir katanya begitu. Mm-mm. Gimana, Tat? Oke, Toib. Nah, ini ya. eh, Jawabannya itu boleh. 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 Boleh itu. Boleh. Tapi ingat nih, ini kaul Syafi'i. Kaul Syafi'i. Kata beliau, hatta sekalipun sholat isya, ini kata Syafi'i, itu mesti diawalkan. Mesti diawalkan. Karena misalkan ada hadis Ustadz yang mengatakan bilang kalau misalkan Rasulullah SAW dulu itu ketika sholat isya, ya sudah langsung tidur. Nggak boleh jadinya nunda waktu sholat. Jawabannya kalau menurut Syafi'i, sholat isya afdolnya ada di awal. Nah, dan bahkan nih, kalau bahasa saya, anti mainstreamnya dari Syafi'i, beliau menganggap waktu maghrib itu hanya ada waktu fadilah saja. Jadi nggak ada waktu ikhtiar, nggak ada waktu jawaz. Kenapa? Karena al-maghrib gurib, kata beliau. Waktu maghrib itu adalah waktu yang sangat mewah, sangat berharga. Kalau misalkan ada orang yang meninggalkan awal waktu sholat, berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Itu waktu maghrib. Jadi
Itu pendapat Syafi'i, tapi juga jangan langsung kita, wah ini berarti orang nggak melaksanakan sholat maghrib gini-gini. Enggak usah, jangan menjustifikasi seperti itu. Tetap boleh. Tapi di dalam mazhab Syafi'i mengatakan semua sholat itu afdolnya ada di awal waktu. Dan harapan saya setelah ini kita semua sholat selalu di awal waktu. Kecuali ada hajat-hajat yang mendesak lain. Oke, ya kejawab Pak Boni. Ya, sholat Tat. Cuman ada kejadian begini Tat. Ini agak beda, ada dari materi sih. Gimana Jadi tuh? pernah kejadian sholat Jumat di Lampung Barat, di pegunungan ya. Jadi setelah melaksanakan sholat Jumat itu, mereka melaksanakan sholat zuhur lagi, Tat. Oke, Tayyip. Pernah terjadi nggak? Oke, jawabannya itu tepat dilaksanakan seperti itu. Memang ada nasatnya itu, Tat. Gini ceritanya. Syafi'i menganggap masjid di suatu, jadi ini berkaitan dengan ini sih Pak, berkaitan dengan apa ya bahasa saya itu ya, administrasi dan aparatur negara. Kenapa? Karena bagi Syafi'i, masjid itu, masjid tempat dilaksanakan sholat Jumat, itu hanya satu yang berhak. Misal, di daerah saya itu hanya Masjid Al-Azhar saja yang berhak menjadi tempat untuk sholat Jumat. Kalau ada masjid-masjid lain melaksanakan sholat Jumat, maka itu dianggap nggak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat, kalau diperhatikan ya, dari sejarah awalnya itu untuk persatuan umat. Dan sholat Jumat itu digunakan untuk mensyiarkan persatuan umat. Maka di situ sebenarnya syariat meminta kita, para laki-laki khususnya, meskipun perempuan boleh sholat Jumat juga, untuk berkumpul dalam sebuah masjid. Yang masjid itu memang digunakan, atau masjid itu masjid raya lah, Islamic Center, yang benar-benar memang semua orang itu bisa menampung jamaah banyak. Di Syafi'i seperti itu. Dan Syafi'i menganggap ketika ada masjid lain, maka masjid lain itu nggak sah sholat Jumatnya. Yang kedua, itu kondisi pertama. Yang kedua, kalau kondisinya Ustadz, banyak masjid hari ini, bahkan setiap 10 meter, kayak masjid dekat Mesir sini, di tempat saya ini, mungkin sekitar 20 meter ada masjid, 20 meter masjid. Mana masjid yang sekiranya tepat untuk kita laksanakan sholat Jumat Ustadz? Jawabannya adalah masjid. Menurut Syafi'i, ketika ada banyak begini, masjid yang sah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah masjid yang pertama kali imamnya naik mimbar. Ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, ketika ada masjid lain yang mengakhirkan ataupun setelah satu masjid itu yang dimana imamnya itu gini. Setelah ada imam naik ke mimbar atau khotib naik ke mimbar, maka sholat masjid-masjid lainnya dianggap nggak sah. Itu konsekuensinya. Nah, untuk mengantisipasi ketidaktahuan kita, masjid mana yang dahulu khotibnya itu naik ke mimbar, maka antisipasinya dengan sholat zuhur. Itu namanya sholat i'adah. Sholat i'adah itu apa Ustaz? Sholat yang dilaksanakan untuk mengulang sholat Jumat tadi tersebab tidak dipenuhinya hukum jamaah sholat Jumat. Di antaranya tadi, tidak berkumpulnya jamaah 40 orang laki-laki, ada masjid yang mendahului, dan lain sebagainya. Itu namanya sholat i'adah. Oke. Saya alhamdulillah, semenjak ini mungkin saya sudah praktik di beberapa tahun yang lalu. Semenjak saya tahu tentang itu, saya selalu sholat zuhur setelah sholat Jumat. Gitu. Saya selalu sholat zuhur. Kalau toh nanti pada akhirnya saya dapat Jumat, maka sholat zuhur saya menambal sholat zuhur saya yang dahulu pernah saya tinggalkan. Kalau toh saya nggak ada utang sholat zuhur, maka sholat zuhur saya menjadi sholat sunnah nafilah mutlak saja.
Jadi kesempatan apa jadi yang mau saya sampaikan di sini kepada para hadirin sekalian, apa ya? Syafi'iyah itu menganggap sholat Jumat harus dibarengi dengan i'adah. Nggak harus sih, lebih tepatnya eh, eh, apa ya? Seruan untuk melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu namanya sholat i'adah. Gitu, Pak. Berarti sekarang harus melaksanakan itu kita. Jadi setelah sholat Jumat harus sholat Oke. zuhur lagi. Saya nggak bilang harus, Pak ya. Saya tadi nggak bilang harus. Oh gitu. Seruan. Oh iya iya. Karena kan Seruan. kalau dibilang nggak lazim gitu Tat ya. Tapi kalau memang sesuai syariat sih ya insya Allah nanti dilaksanakan gitu. Iya. Kalau saya antisipasi, Pak. Kita kan udahlah sholat kita juga ya nggak tahu diterima atau enggak kan gitu kan. Ditambah lagi nanti nggak ada ininya, lebih baik sholat aja. Saya nggak Berarti bi- ada oh. eh, berarti ada jamaah di masjid sini Tat. Dia Mm-mm. kalau setelah sholat Jumat Mm-mm. itu setahu saya dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Apa Oke. itu yang dikatakan sholat zuhur itu? Enggak, niatnya sholat zuhur, Pak. Sholat sunnah nggak masuk dia. Nggak ada Enggak, syariatnya. mungkin itu eh, menurut saya aja sih Oke, kalau melaksanakan sholat sunnah. Mungkin niat beliau sih zuhur kali. mungkin seperti itu. Karena Tapi belum saya tanyakan. coba tanyakan lah, tanyakan. Oke, siap, Namanya siap. sholat Ya, Tat. i'adah namanya itu. Ya, ya. Ya ingat ya lagi-lagi Pak ya, saya nggak bilang harus. Sebaiknya. Oke, Tat. Sebaiknya. Siap, siap, Tat. Ya, ya. Nanti saya dibilangin ini Ah, lagi, apa membuat hukum lagi kan. ada satu lagi Tat yang kejadian di tahun ini kalau nggak salah yang sholat Id berbarengan dengan sholat Jumat. Oke, Taib. Ada seruan bahwa kita boleh melaksanakan sholat Jumat dan boleh juga tidak. Itu beda mazhab atau memang itu ketentuannya, Tat? Oke, Tolong, Tat. jawabannya di dalam Syafi'iyah lagi nih, karena saya hanya baru belajar Syafi'iyah saja, Pak. Belum belajar mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i menganggap tidak gugur sholat Jumat ketika bertepatan dengan Id. Tidak gugur sholat Jumat ketika bertepatan dengan Id. Oh ya, artinya tetap dilaksanakan juga Jumatnya ya. Betul. Oke, oke, Tat. Siap, siap. Syukron, Tat. Ya, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Oh, udah ya? Cukup ya? Cukup, karena udah lewat 12 menit. Itu dulu saja, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga terus istiqomah, belajar, dan ya semoga kita sampai akhir lah. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Barakallahu li walakum, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bapak majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.